Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh datang untuk beribadah. Istimewanya mendengarkan firman yang hidup. Itulah firman yang memberikan pengajaran kepada kita sekalian. Dan hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Jadikanku rumah doa-Mu. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Rumah doa
kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar hidup ini tetap di dalam rumah doa-Mu. Kami berada di dalam misbah-Mu Tuhan, untuk dapat menaikkan puji-pujian maupun doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami dapat mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setiap pribadi yang rindu datang ke hadirat-Mu, biar membawa segala, oh haleluya, hidup ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang pemakainya, Engkau sendiri yang mengurapinya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkenan untuk mengurapi kami sekalian. Itulah kerinduan kami Tuhan, agar kehidupan ini menjadi mezbah yang harum di hadapan-Mu, menjadi tempat untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan. Biar setiap pribadi yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau urapi dengan kuat kuasa yang daripada Engkau, yaitu Roh Kudus-Mu menjamah pribadi lepas pribadi, baik yang di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Roh Kudus-Mu sampai di tempat Engkau yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini, kami satukan hati kami untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usirkan, kami ingin darah Kristus berkuasa, memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tentunya berkat Tuhan tetap dicurahkan kepada kita sekalian, karena Tuhan menolong tepat pada waktunya, dan Tuhan menolong sampai sekarang, tetap menolong kita, dan sampai sekarang Tuhan juga menolong aku. Itulah berkat Ebenezer. Kita naikkan pujian Ebenezer. Haleluya. Teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Katakan sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Teruslah berseru, teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku.
memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Kita tidak usah takut menghadapi situasi zaman sekarang, tapi kita mau berserah. Biar Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Karena kasih Yesus itu indah dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian, kasih Yesus indah bagiku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita ulang dari atas sekali lagi. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanmu. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hati
Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan, untuk mengisi dalam kehidupan kami. Sebab dengan adanya kasih-Mu, kami menjadi teduh di lautan dunia yang sedang bergelora ini Tuhan. Dengan kasih-Mu kami menjadi indah Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Oh terima kasih, salah satu bukti kasih-Mu masih nyata dalam hidup kami. Engkau masih memperdengarkan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Oh nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, nyatakan apa yang menjadi kebutuhan kami lewat firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan adalah jawaban atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang mampu menolong kami, menyembuhkan kami, yang mampu untuk menyempurnakan kami semuanya. Terima kasih. Dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu, pernyataan kasih-Mu di tengah kami sekalian. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat Mojokerto dimanapun berada dalam urapan yang sama, untuk mampu mendengar dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah uluran tangan kasih Tuhan, menjamah kami, mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan, mengubahkan, menolong kami sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak akan ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan yang memiliki kami. Tuhan jadikan semua baik pada waktunya, indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita membaca di dalam kitab Wahyu 14 ayat yang ke-12 dan 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan. Jadi Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat 13 ini tentang pemberitaan tentang penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan. Ya, sudah kita pelajari 3 macam penghakiman itu. Ya, ada 3 macam penghakiman, malaikat 1, 2 dan 3. Kemudian disusul ayat 12-13, inilah orang-orang yang tidak mengalami penghakiman atau penghukuman Tuhan. Jadi ini judulnya, kehidupan yang tidak mengalami penghakiman atau penghukuman Tuhan, tidak binasa. Saja nomor 1 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Jadi yang penting di sini adalah mulai dengan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Baru ketekunan orang-orang kudus, baru menuruti perintah Allah. Kalau digabung iman kepada Yesus itu iman, kemudian ketekunan orang kudus itu pengharapan,
dan menuruti perintah Allah itu sama dengan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kita mulai dulu iman kepada Yesus, ya. Iman kepada Yesus, langkah-langkah iman kepada Yesus, ya. Langkah-langkah atau proses iman kepada Yesus sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, ya. Itu Tuhan tolong kita semuanya. Langkah-langkah atau proses iman kepada Yesus sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Langkah-langkahnya yang pertama di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, saudara, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, saudara, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi langkah pertama, cepat untuk mendengar, cepat untuk mendengar, ya. Mendengar apa? Ya, Roma 10 ayat yang ke-17, surat Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk bisa mendengar firman Kristus, ya, firman yang diurapi Roh Kudus, ya. Nah, itu sehingga kita bisa memiliki iman, sehingga kita bisa memiliki iman, sehingga timbul iman, memiliki iman. Lalu tadi istilahnya cepat untuk mendengar. Tadi mendengar apa? Firman Kristus. Ya, Roh Kudus menolong kita mendengar firman Kristus sampai kita mendapatkan iman. Cepat mendengar. Ibrani 5 ayat 11 mulai. Ibrani 5 ayat 11 mulai. Ibrani 5. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Banyak yang lamban dalam mendengar. Apa itu? 12. Ya, 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, guru, pengajaran. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini lambat, masih minum susu terus, tidak mau pengajaran, tidak mau makanan keras. Terus ayat 13, satu lagi, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia anak kecil. Cepat untuk mendengar, artinya sudah waktunya kita harus mendengar makanan keras, harus mendengar firman pengajaran yang benar. Sudah waktunya sekarang ini harus mendengar firman pengajaran benar, makanan keras. Karena apa? Sebab jika kita hanya minum susu saja, mendengar firman penginjilan saja, maka kita lamban pertumbuhannya, kita lamban pertumbuhan rohaninya. Tetap menjadi anak-anak kecil secara rohani, saudara. Kita adalah anak-anak kecil, kualitas kita seperti anak kecil, kualitas dalam kerohanian seperti anak kecil, sehingga gampang diombang-ambingkan oleh ajaran palsu. Ya, makanan-makanan lain itu. Ya, anak kecil ada orang bawa gula-gula ini mau, bawa ini mau, bawa ini mau. Nah itu, saudara. Jadi kita gampang diombang-ambingkan oleh ajaran palsu, ajaran sesat, sehingga gugur dari iman. Gugur dari iman, saudara, gugur dari iman. Nah itu, saudara. Jadi kesimpulan, Roh Kudus menolong kita untuk pertama, mendengar firman pengajaran yang benar. Ya, kesimpulan. Jadi Roh Kudus menolong kita
untuk mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh dalam suatu kebutuhan. Kalau bangsa kafir seperti anjing menjilat remah-remah roti, sangat menghargai, sangat sungguh-sungguh, tidak boleh kelewatan sedikit pun. Nah, itu Roh Kudus yang menolong kita. Kalau manusia daging bosen, males, tapi Roh Kudus yang menolong. Ya, kita bisa mendengar firman pengajaran benar dengan sungguh-sungguh suatu kebutuhan. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Nah, kalau dengar sungguh-sungguh, kebutuhan mau kecil mau besar, mau pandai mau sekolah tinggi, sekolah tidak sekolah sama, saudara langsung bisa mengerti. Ya, kita mengerti firman pengajaran yang benar, sehingga firman pengajaran benar ditulis di dahi kita. Ya, itu mengerti firman pengajaran benar ditulis di dahi kita. Ya, tadi kembali ke Yakobus pasal 1, ya, Yakobus 1 ayat yang ke 19, Yakobus 1 ayat yang ke 19 tadi, ya. Hai saudara kuasi, ingatlah hal ini supaya setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata dan juga lambat untuk marah. Nah, itu jadi bukti bahwa kita sudah mengerti firman pengajaran benar. Bukti bahwa kita sudah mengerti firman pengajaran benar adalah lambat untuk berkata-kata. Jadi kalau mau ngomong, berkata harus disesuaikan firman pengajaran yang benar. Nah, itu satu. Jadi jangan cepat-cepat ngomong, ya, disesuaikan firman pengajaran benar. Kalau tidak sesuai pengajaran benar, perkataan kita menjadi perkataan sia-sia. Itu maksudnya cepat untuk mendengar, lambat berkata. Jangan berkata sia-sia, dipertimbangkan dulu. Nah, itu. Jadi kita harus pertimbangkan apa yang kita katakan dengan pengajaran yang benar, cocok enggak? Nah, kalau tidak, jangan, itu kata sia-sia. Ya, nah, jangan berkata sia-sia, gosip, dusta, gosip, fitnah. Nah, itu benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, itu semua perkataan sia-sia itu mengurangi iman. Nah, mengurangi iman, bukan menambah iman, mengurangi iman, mengurangi keselamatan. Nah, itu semuanya, saudara, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Jadi lambat berkata-kata, pertimbangkan dulu semua yang akan kita katakan dengan pengajaran benar. Kalau sesuai katakan, kalau tidak itu sia-sia. Jangan katakan. Sia-sia itu dusta, gosip, fitnah, itu mengurangi iman. Ya, mengurangi iman, mengurangi keselamatan. Ya, melemahkan iman, boleh. Nah, itu, ya. Kemudian lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Artinya sabar dan tidak bertengkar. Sabar dan tidak bertengkar. Kalau harus marah, harus ada sebabnya. Nah, kalau mesti marah, ya harus ada sebabnya. Harus dengan kasih untuk menolong, untuk mengangkat kehidupan yang kita marahi. Bukan untuk bertengkar, kebencian, tidak boleh. Sabar, ya sabar, tidak bertengkar, tidak benci. Nah, itu lambat untuk marah. Saja, Tuhan tolong kita semuanya. Marah boleh asal ada sebabnya, asal dengan kasih untuk mengangkat kehidupan yang kita marahi. Ya, nah ini. Kalau cepat marah juga melemahkan iman. Cepat marah itu melemahkan iman, melemahkan iman. Nah itu, saudara. Jadi kalau lambat berkata-kata ditambah lambat untuk marah, sama dengan diam dan tenang. Nah, itu orang mengerti firman, diam dan tenang. Lambat berkata-kata, lambat marah sama dengan diam dan tenang. Ya, diam dan tenang. Itu diam, berdiam diri, koreksi diri. Banyak koreksi diri oleh ketajaman pedang firman. Kalau ketemu dosa ya akui, tinggalkan. Kalau tidak ketemu diam. Ya, jika tidak ada dosa, jika benar mengampuni. Nah, itu diam, tidak membela diri dan mengampuni orang lain. Nah, itu mengampuni orang lain. Tenang, menguasai diri supaya tidak berharap orang lain.
tapi hanya berharap Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Diam dan tenang, bertobat dan berdoa. Diam, saudara, berdiam diri, koreksi diri oleh ketajaman pedang. Kalau ada dosa, akui, tinggalkan, bertobat. Kalau tidak ada dosa, tidak membela diri, mengampuni orang lain, itu bertobat juga. Sama, bertobat dan berdoa, menguasai diri, tenang, tidak berharap orang lain, tidak berharap siapa-siapa, hanya berharap Tuhan, percaya berharap Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan. Jadi diam dan tenang ini bertobat, berdoa, itu orang mengerti firman, bertobat, berdoa, sehingga laut menjadi teduh. Nah, itu meneduhkan angin gelombang, meneduhkan angin gelombang. Kita teduh, damai sejahtera, enak dan ringan hidup itu. Meneduhkan angin gelombang. Masalah diselesaikan Tuhan. Itu semuanya. Sebaliknya kalau lambat, kalau kita cepat berkata-kata sia-sia, cepat marah, itu mendatangkan masalah, menambah masalah. Itu semua. Tuhan tolong. Ini yang pertama, saudara. Jadi kita harus, saudara, langkah-langkah iman kepada Yesus. Nomor satu, cepat untuk mendengar, itu ya, cepat untuk mendengar. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, ini saudara, Roh Kudus ya saudara, menolong kita untuk percaya, yakin pada firman pengajaran benar. Setelah mengerti, percaya, yakin. Roh Kudus menolong kita untuk saudara percaya, yakin pada firman pengajaran benar, sehingga menjadi iman di dalam hati. Sehingga menjadi iman di dalam hati, yang tertanam di dalam hati, yang berakar di dalam hati. Menjadi iman yang tertanam, yang berakar di dalam hati. Ya, itu Roh Kudus. Syaratnya apa? Tadi terimalah dengan lemah lembut. Hati yang lemah lembut, nah, bebas dari, saudara, buanglah segala yang kotor itu. Atasnya, buanglah segala yang kotor, nah, segala kotor. Nah itu, saudara. Jadi syarat hati lemah lembut yaitu membuang segala sesuatu yang kotor. Itulah kejahatan. Akar kejahatan cinta uang, kikir, serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah, mencuri milik Tuhan, milik orang lain. Nah itu, saudara. Kemudian kenajisan, itu, saudara. Itu, dan juga, saudaraku, ini kekhawatiran juga, kejahatan, kekhawatiran, khawatir terus. Nah itu kotor, saudara. Itu, jadi kejahatan, kenajisan, juga kekhawatiran. Ya, kekhawatiran itu, khawatir itu takut pada sesuatu, takut pada sesuatu di dunia ini sehingga kita melawan Tuhan. Itu khawatir, ketakutan, takut pada sesuatu di dunia ini sehingga kita melawan Tuhan. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita sekalian, saudara. Jadi kalau hati lembut bisa menerima firman pengajaran benar yang menjadi iman yang tertanam di dalam hati, saudara. Menjadi iman yang berakar di dalam hati, nah, sehingga berbuah. Nah, kalau sudah ada akarnya itu bisa tumbuh, bisa berbuah. Nah, kalau hati kita lembut, hati yang suci, saudara, bisa menerima firman pengajaran yang benar, yang menjadi iman yang berakar di hati, tertanam di hati, saudara, berakar di hati sehingga menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Yang pertama, buah keselamatan. Buah keselamatan. Saudara, iman tadi di Yakobus 1 ayat 21 yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini menerima keselamatan. Nah, kebenaran itu keselamatan. Menerima keselamatan, kebenaran. Ya,
menerima keselamatan rohani itu ya, kebenaran. Menerima keselamatan jasmani, jauh dari celaka mara bahaya, dilindungi dari celaka mara bahaya, dari apa saja itu. Nah itu keselamatan secara jasmani juga. Kemudian menerima, ingat penaburan benih, kalau jatuh di hati yang lembut, tanah yang baik, berbuah ketekunan. Dalam Lukas itu, ya buah ketekunan, itu buah ketekunan, terutama ketekunan dalam ruangan suci itu, ketekunan dalam kandang penggembalaan, ya itu. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ketekunan, buah ketekunan itu dalam Injil Lukas 8 itu ya, buah ketekunan. Ya, itu saudara ya, Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itu tekun dari iman, ketekunan. Itu tekun dalam kandang penggembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok: kebaktian umum, pelita emas, meja roti, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, dan mezbah duta, kebaktian doa penyembahan. Nah itu, sehingga tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Tidak bisa dijamah setan Tritunggal, tidak bisa dijamah setan Tritunggal lewat ujian-ujian itu. Lewat dosa-dosa, lewat ujian itu dalam bentuk dosa, dalam bentuk masalah mustahil, semua tidak bisa menjamah kita lewat ujian-ujian. Nah, itu sehingga kita berbuah matang. Dari iman, ketekunan, berbuah matang. Sehingga ini tidak rontok tapi buah matang. Nah, kita mengaku Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Berkelimpahan. Itu saja, takkan kekurangan aku. Itu saat kita butuh Tuhan siapkan, tidak kekurangan, berkelimpahan, sampai saja menjadi berkat bagi orang lain. Itu saja surat Yakobus saja, itu pasal 1 ayat yang ya, surat Yakobus 1 ayat yang ke-3 dan 4 itu ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan buah ketekunan, dan biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Berkelimpahan. Saat kita butuh Tuhan siapkan, tidak kekurangan. Nah, itu malah menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang kedua, saudara ya. Jadi ini bagaimana kita mempunyai iman kepada Yesus sampai garis akhir, sampai meninggal dunia, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Itu kita punya iman. Di mana? Nomor 1, cepat mendengar. Dengar firman Kristus diurapi dan dengar pengajaran sampai ngerti. Ya, lambat berkata, lambat marah, diam, tenang, teduh semuanya. Yang kedua yaitu percaya, yakin. Roh Kudus menolong kita percaya, yakin pada firman, berakar, menjadi akar iman di dalam hati. Iman yang berakar di dalam hati itu tumbuh, berbuah, buah ketekunan, buah keselamatan, ya, buah ketekunan. Tergembala kita. Itu saudara ya, sampai takkan kekurangan aku, nantinya sampai kesempurnaan. Ya, itu. Yang ketiga, Yakobus 1 ayat 22. Surat Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi yang ketiga, Roh Kudus menolong kita untuk melakukan praktek firman pengajaran yang benar. Saja melakukan praktek firman pengajaran yang benar sehingga mencapai iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu. Jadi kalau
iman ini dipraktekkan akan menjadi iman yang sempurna. Iman ditambah perbuatan iman, praktek. Iman ditambah perbuatan iman sama dengan iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Saudara, nah itu Tuhan tolong kita semua. Iman yang sempurna. Ya, itu kalau dalam tabernakel buli-buli emas berisi mana? Saudara, buli-buli emas berisi mana? Itu salah satu isinya tabut perjanjian. Mempelai wanita itu harus punya iman yang sempurna. Makanya iman kepada Yesus yang sempurna, sampai sempurna. Buli-buli emas berisi mana? Namanya emas mau dibakar tambah murni. Nah itu tidak bisa goyah lagi, sempurna. Itu iman dan perbuatan iman, praktek pengajaran yang benar. Iman dan perbuatan itu menghasilkan iman yang sempurna. Buli-buli emas berisi mana? Itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, sebagai contoh Abraham ini mewakili bangsa Israel. Abraham ini cikal bakalnya ya bangsa Israel. Abraham, Ishak, Yakub itu bangsa Israel. Ya, Abraham ini mewakili bangsa Israel. Yakobus 1 ya Abraham itu surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke 21 22. Yakobus 2 ayat 21 dan 22. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Buli-buli emas sudah tidak goyah, tidak rusak, tidak apa, sudah sempurna, kekal, sempurna. Nah itu, jadi Tuhan tolong kita. Nah, perbuatan iman Abraham apa? Mempersembahkan Ishak anak tunggalnya sesuai kehendak Tuhan. Tuhan yang minta. Waktu itu Abraham, sembeli anakmu. Ya, nah itu Tuhan yang minta. Jadi perbuatan iman Abraham adalah mempersembahkan Ishak anak tunggalnya sesuai kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Artinya sekarang kita ya menuruti apa yang Tuhan minta. Kita menuruti apa yang Tuhan minta, atau kita berkorban apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan yang didorong oleh pekerjaan firman pengajaran yang benar. Itu mendorong kita, memberi beban. Harus korban apa? Apa yang Tuhan minta. Waktu kita, tenaga kita, hidup kita, seluruh hidup kita. Nah, Tuhan minta, serahkan. Nah itu, memberikan semua yang Tuhan minta, atau berkorban apapun kepada Tuhan sesuai kehendak Tuhan yang didorong oleh pengajaran yang benar, firman pengajaran benar, sekalipun harus menderita lahir batin, sekalipun harus menderita secara lahir dan batin. Secara lahir menderita dia, menyerahkan Ishak anak tunggal, tidak ada lagi keturunan yang bisa mewarisi harta kekayaannya dan lain-lain, tidak ada lagi. Secara batin, wah jelas dia adalah orang tua, saudara, ayah mau membunuh anaknya, jelas dia, saudara, perasaannya luar biasa. Saudara, nah itu Abraham, lahir batin dia menderita, saudara, itu Tuhan tolong. Kenapa Abraham bisa berbuat demikian? Kenapa kita bisa berbuat demikian? Bisa berkorban? Sebab apa yang kita korbankan kepada Tuhan tidak sebanding. Apa yang kita korbankan kepada Tuhan tidak sebanding dengan korban Kristus di kayu salib. Nah itu mengapa kita bisa berkorban. Oh orang sampai, loh kok bisa ya, kok bisa dia. Nah itu mengapa kita bisa memberikan apa yang Tuhan minta, atau berkorban apapun kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita korbankan untuk Tuhan tidak sebanding dengan korban Kristus di kayu salib. Itu kekuatan kita untuk berkorban. Kalau kita sudah hitung-hitung untuk berkorban uang, berkorban waktu, berkorban apa saja,
Kita ingat korban Kristus di kayu salib. Saudara, oh dia sudah disiksa, dia dihina, dia dibunuh di kayu salib dengan terkutuk, mati terkutuk di kayu salib. Itu semua dia korbankan untuk kita. Maka apa yang kita korbankan untuk dia tidak sebanding. Nah, ini yang membuat kita tidak bangga. Ini yang membuat kita tidak bangga saat berkorban. Tidak bangga saat kita bisa berkorban untuk, malah mengucap syukur. Nah itu, kalau kita tidak ingat korban, saya berkorban sekian juta, sekian miliar, banyak ya. Nah itu, kita menjadi bangga. Tapi kalau dibanding korban Kristus, sudah ada apa. Sampai menyerahkan seluruh hidup menjadi hamba Tuhan sepenuh, belum sebanding dengan korban Kristus. Jadi kita tidak bangga apa. Nah itu, jadi setiap pengorbanan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan harus didorong pengajaran yang benar, harus saudara dibandingkan dengan korban Kristus, harus mengingat korban Kristus di kayu salib, sehingga kita tidak akan pernah menjadi bangga, kita tidak akan sombong dengan pengorbanan kita kepada Tuhan, malah merasa kurang, masih merasa jauh dibanding dengan korban Kristus. Wah, Kak, bahaya saudaraku kalau orang sudah merasa berjasa, kita tidak akan merasa bangga, tidak merasa berjasa. Saudara, kalau orang merasa bangga berjasa, bisa nuntut ini, nuntut itu, nuntut ini. Nah itulah, saudara, jangan bandingkan dengan korban Kristus. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa. Malah kita masih merasa kurang, masih merasa malu, saudara, dengan pengorbanan kita. Tidak akan pernah bangga. Ya, Tuhan akan tolong kita semuanya. Itu. Jadi setiap pengorbanan pada Tuhan harus didorong firman, bukan manusia. Kamu sudah waktunya ini ya bukan. Ya, sudah. Tuh dorongan pengajaran yang benar, dorongan dari Tuhan. Dan kita sesuaikan dengan korban Kristus, berlandaskan korban Kristus. Saudara, itu semuanya. Lalu satu lagi, saudara, 2 Tawari 3 ayat 1, arah pengorbanan kita. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Turun lagi ayat 1 ya, itu Salomo mendirikan rumah Tuhan. Di Gunung Moria ini tempatnya Ishak mau disembelih oleh Abraham. Tempat pengorbanan Ishak juga Gunung Moria. Tempat Salomo mendirikan rumah Tuhan di tempat di mana Ishak dikorbankan. Jadi artinya arah pengorbanan kita harus mengarah kepada pembangunan. Arah pengorbanan kita harus mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus sempurna, bukan kepada manusia. Bukan kepada manusia, bukan kepada organisasi, bukan kepada siapa, tetapi ke arah pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, sehingga kalau sudah didorong pengajaran benar, didorong Tuhan sesuai dengan korban Kristus, kemudian arahnya betul, sehingga pengorbanan kita tidak sia-sia, tidak hilang. Sehingga pengorbanan kita tidak sia-sia, tidak hilang, tetapi kita bertemu Yehova Yireh. Kita bertemu Yehova Yireh. Saudara, Tuhan menyediakan. Itu saudara. Itu jadi tidak hilang, malah bertemu Yehova Yireh. Saudara, bertemu Yehova Yireh. Tuhan menyediakan semuanya. Saudara, ini Tuhan akan tolong kita semuanya. Saudara, Tuhan akan tolong kita semuanya. Itu di Kejadian 22. Kejadian 22 ayat yang Kejadian 22 ayat yang ke-11 ya, atau 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab setelah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh, melihat seekor domba jantan di belakangnya dan
yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yehova Yireh, artinya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada domba jadi ada domba. Nah, itu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan lewat korban Kristus di kayu salib. Dari tidak ada menjadi ada. Bukan dari kecil jadi banyak. Dari tidak ada menjadi ada. Tuhan menyediakan. Ya, itu saudara. Tidak sampai di situ saja. Tidak sampai di situ, di Wahyu 19 ayat yang ke-7 Tuhan menyediakan sampai kita sempurna menjadi mempelai wanita. Ya, itu saudara. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siap sedia. Tuhan menyediakan pengantin wanita. Nah, itu artinya. Jadi dari tidak ada menjadi ada, saudara. Dari manusia berdosa menjadi mempelai wanita surga, menjadi mempelai wanita surga yang siap sedia. Oh, itu saudara. Jadi jasmani disediakan lewat korban Kristus, rohani juga disediakan sampai menjadi mempelai Tuhan. Pengantinnya sudah siap sedia. Oh, Tuhan tolong. Ini Abraham, perbuatan iman Abraham. Jadi itulah suatu iman kepada Yesus, mulai dari mendengar firman, ngerti, percaya, yakin, sampai praktek menjadi iman sempurna. Buli-buli emas itu yang bisa siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan panas. Tidak masuk penghakiman, tidak masuk penghukuman. Nah, itu imannya Abraham. Perbuatan imannya Abraham adalah memberikan Ishak yang Tuhan minta sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu kita bisa berkorban apa saja bagi Tuhan oleh dorongan firman pengajaran benar, bukan dorongan manusia, sesuai dengan korban Kristus, dan arahnya bukan pada manusia, organisasi, gereja, bukan, kepada pembangunan tubuh Kristus sempurna. Itu tidak akan hilang. Tidak akan sia-sia. Kita akan bertemu Yehova Yireh. Tuhan menyediakan semuanya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita. Kemudian Yakobus 2 ayat yang ke-25. Ini Rahab. Perbuatan iman Rahab, bangsa kafir. Rahab itu bangsa kafir. Yakobus 2 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, ini saudara, ini perbuatan iman. Yang kedua adalah Rahab itu bangsa kafir. Saudara, Rahab bangsa kafir, permisi, juga wanita yang tidak baik, pelacur. Rahab ini bangsa kafir, saudara, tidak ada janji Tuhan, dan pelacur dia, pelacur, saudara. Sehingga bangsa kafir itu, Rahab atau bangsa kafir hanya menuju Babel, dipakai dalam pembangunan Babel, mempelai wanita setan. Saudara, Rahab bangsa kafir itu juga pelacur, tidak ada janji Tuhan. Rahab juga pelacur, sehingga hanya menuju Babel atau dipakai dalam pembangunan Babel, mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan, kenajisan dan kebencian, kepahitan. Sempurna dalam kejahatan, kenajisan dan juga saudara kebencian, kepahitan hati. Nah, Tuhan tolong kita semua. Tapi itulah kemurahan Tuhan.
Bangsa kafir juga diberi kesempatan untuk mendapat iman, mendengar firman, sampai perbuatan iman. Nah, itu saudara, sampai kepada perbuatan iman. Itu bangsa kafir diberi kesempatan oleh Tuhan juga. Saudara, bangsa kafir juga diberi kesempatan oleh Tuhan. Nah, Tuhan akan tolong kita semuanya, saudara. Jadi ketika saudara, bangsa Israel mau masuk ke Kanaan, saudara, ketika bangsa Israel mau masuk ke Yeriko itu, saudara, maka Yosua menyuruh dua pengintai. Nah, itu dia bertemu dengan Rahab, saudara, bertemu dengan Rahab di sana. Nah, kemudian Rahab menyembunyikan pengintai itu, saudara. Rahab menyembunyikan pengintai itu, saudara. Tuhan tolong semuanya. Jadi ini perbuatan iman Rahab, menyembunyikan dua pengintai. Kalau ketahuan ya bukan cuma Rahab yang mati, tapi sekeluarga mati semua, saudara. Sekalipun saudara harus berkorban nyawa. Nah, itu bangsa kafir, menyembunyikan saudara dua pengintai sekalipun berkorban nyawa. Ini perbuatan iman, saudara, dari Rahab. Perbuatan iman dari Rahab itu, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Ini ya. Jadi Rahab ini mendengar tentang Israel itu, saudara. Dia sudah mendengar, kemudian dia praktekkan iman itu. Dia percaya, saudara. Dia mengerti, dia percaya, dan dia praktek firman, saudara. Praktek firman pengajar benar, praktek iman, perbuatan iman. Itulah menyembunyikan dua pengintai. Itu semua ada di kitab Yosua, ya. Ada di kitab Yosua pasal yang kedua. Itu saudara, kitab Yosua pasal yang kedua ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai, katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka, sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal. Nah, itu pelacur perempuan sundal, saudara, itu yang bernama Rahab, lalu tidur di situ, saudara. Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yeriko. Ada yang kasih tahu, tadi malam ada begini. Nah, itu saudara, dia diam di rumah Rahab dan seterusnya, saudara. Itu diberitahu semuanya. Nah, ini tapi Rahab menyembunyikan dua orang itu, perbuatan iman, menyembunyikan dua pengintai sekalipun harus berkorban nyawa. Sekarang artinya kita tidak boleh bimbang ragu, tidak boleh bimbang ragu, tidak boleh takut, saudara, oleh apapun juga, tidak boleh takut oleh apapun juga. Ya, tidak boleh takut berkorban apapun juga, tidak boleh takut oleh apapun juga, oleh ancaman dan tidak boleh takut berkorban apapun untuk masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, untuk masuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tidak boleh takut oleh apapun, saudara, saudara, tidak boleh takut, tidak boleh bimbang, ragu, berkorban apapun juga untuk masuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Bangsa kafir diberi kesempatan oleh Tuhan, saudara. Bangsa kafir mendapat kesempatan kemurahan Tuhan juga untuk, saudara, ikut serta dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Mulai dari dalam nikah. Dalam nikah tidak boleh ada ketakutan, saudara. Nanti kalau saya mengasihi suami saya, nanti saya melayani, nanti begini begitu, nanti saya diinjak-injak, nanti saya ini. Tidak boleh takut, saudara, dalam nikah. Nah, di situ tidak boleh takut oleh apapun, ancaman apapun. Tidak boleh takut berkorban apapun untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, seperti Rahab, mulai dari nikah
rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ayo layani yang baik. Di dalam penggembalaan, saudara, di dalam penggembalaan, sebagai apa tugas kita, ayo layani dengan baik, saudara. Dan juga antar penggembalaan fellowship, pilih yang benar. Fellowship yang benar itu berdasarkan pengajaran yang benar, Yesus sebagai kepala. Fellowship yang benar bukan manusianya, tapi pengajarannya Yesusnya sebagai kepala. Itu fellowship yang benar, berdasarkan firman pengajaran benar, Yesus sebagai kepala. Dan juga nanti Israel dan kafir. Nah, tadi itu Abraham, Israel, Rahab, kafir jadi satu. Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang, tidak boleh takut oleh apapun, oleh ancaman, oleh apapun, dan berkorban apapun untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Sebab kalau bangsa kafir ini tidak mau melayani pembangunan tubuh Kristus, pasti melayani Babel seperti Rahab dulu. Rahab dulu, saudara, itu melayani Babel dia. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Tapi setelah dia bertemu dua pengintai ini, dia bisa mendapat iman, perbuatan iman. Suatu dia bisa melayani pembangunan tubuh Kristus sempurna. Yosua 2 ayat 18-19. Yosua 2 ayat yang ke-18-19. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkanlah di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darah. Nah ini, jadi Rahab ini ikut suatu geraknya Israel masuk ke Kanaan itu. Itu pembangunan tubuh Kristus sekarang. Perjalanan terakhir itu pembangunan tubuh. Mungkin ada yang bertanya, loh dari mana asalnya kok ikut dalam pembangunan tubuh Kristus? Geraknya bangsa Israel, kegerakan Israel kan besar masuk ke Kanaan. Itu gerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna, gerakan hujan akhir. Perjalanan terakhir dipimpin Yosua, dipimpin oleh tabut perjanjian, kabar mempelai, pengajaran mempelai. Nah itu firman pengajaran yang benar. Itu kita ikut di sana. Rahab ikut di sana. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ini Rahab atau kita kalau aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, akan mendapatkan tali kirmisi. Kirmisi itu merah. Tali kirmisi, saudara, tali kirmisi, saudara, itu darah Yesus. Tali kirmisi itu warna merah, itulah darah Yesus, darah Yesus. Saudara, itulah saudara kekuatan dalam pembangunan tubuh Kristus. Selain firman pengajaran benar, Roh Kudus, saudara, tapi juga darah Yesus kekuatan kita. Yang kita terima lewat perjamuan suci nanti, tali kirmisi, korban Kristus, darah Yesus. Nah, itu kekuatan kita dalam pembangunan tubuh Kristus. Kekuatan apa ini darah Yesus? Mendamaikan yang jauh dan yang dekat. Mendamaikan bangsa kafir yang jauh dengan Israel yang dekat menjadi satu tubuh. Efesus 2 ayat 13 sampai ayat 16. Efesus 2 13 sampai ayat yang ke-16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jauh itu bangsa kafir, saudara. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, Israel dan kafir, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, saudara. Itu sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, satu tubuh Kristus, satu manusia baru, dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah ini
Kekuatan darah Yesus untuk mendamaikan. Darah Yesus, saudaraku, mendamaikan bangsa Israel dan bangsa kafir, mendamaikan dan menyatukan bangsa Israel dan bangsa kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu saudara, menjadi satu tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita surga. Nah, itu saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, perawan suci atau pelacur. Nah, itu pilih. Bangsa kafir ini hanya ada dua pilihan. Perawan suci, mempelai wanita surga itu perawan suci, atau pelacur, Babel. Nah, itu Babel sama dengan pelacur. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Kalau kita ada perbuatan iman, kita masuk pembangunan tubuh Kristus, ada tali kirmisi, pastikan kita akan menjadi perawan suci, mempelai wanita surga. Saudara, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, kamu sebagai perawan yang suci. Nah, itu perawan itu sudah suci, suci lagi, suci, maha suci, sempurna, mempelai wanita surga. Nah, itu pilih. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Bangsa kafir bisa memilih, tidak dipaksa. Mau memilih perawan suci, itu mempelai wanita Tuhan, atau memilih pelacur, itu Babel. Dosa makan, minum, kawin, mengawinkan, najis, itu semua. Jahat, benci, nah itu semua. Tapi kalau hidup dalam kesucian, diperdamaikan, disatukan oleh darah Yesus, sampai menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita. Nah, ini saudara, itu bukti kita menjadi perawan suci, tubuh Kristus, satu tubuh Kristus yang sempurna, yaitu menempatkan Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Saudara, menempatkan Yesus, bukti bahwa kita ini sekalipun bangsa kafir tapi juga mendapat kemurahan Tuhan, menjadi satu tubuh Kristus sempurna, menjadi perawan suci. Buktinya kita menempatkan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita lewat banyak berdoa menyembah Tuhan, lewat banyak atau gemar berdoa dan menyembah Tuhan. Baik doa 1 jam, baik doa puasa, baik doa semalam suntuk, ayo kita ikuti. Kita ikuti itu semua. Tuhan tolong kita semuanya. Banyak menyembah Tuhan hari-hari ini, bangsa kafir ini. Jangan menjadi pelacur, Babel, tapi menjadi perawan suci. Ini iman kepada Yesus. Siapa yang tidak masuk penghukuman, iman, yang punya iman kepada Yesus sampai garis akhir, sampai sempurna. Itu satu tubuh hanya menyembah Tuhan. Hasilnya menempatkan Yesus sebagai kepala, banyak menyembah, gemar menyembah Tuhan. Saudara, hasilnya yang pertama, Efesus pasal yang kelima, surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-28, ayat 28 dan 29, ayat 28 dan 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kristus kepala, kita tubuh. Hubungan kepala dan tubuh leher, itulah doa penyembahan, leher. Saudara, doa penyembahan. Nah itu, banyak gemar menyembah Tuhan supaya Yesus sebagai kepala aktif dalam hidup kita, menjadi kepala betul-betul yang menentukan semuanya. Apa ini nomor satu? Mengasuh, merawat. Yesus sebagai kepala mengasuh, merawat kita, saudara, seperti induk ayam terhadap anak ayam yang tidak berdaya. Nah, itu sampai dia rela mati di Bukit Tengkorak, mati di Golgota, Bukit Tengkorak. Nah, kepala yang sudah mati jadi tengkorak. Ini loh, saya kepala, saya yang bertanggung jawab atas kamu sampai mati jadi tengkorak ini. Nah, itu maksudnya, saudara, itu kasihnya Tuhan kepada kita untuk mengasuh, merawat kita seperti induk ayam terhadap anak ayam, sampai rela
mati di bukit Golgota, bukit tengkorak. Saudara, itu ini hasilnya. Artinya bagaimana itu? Induk ayam terhadap anak ayam itu biar ada jagung, kalau baru menetas dia, kalau biar ada jagung tidak bisa makan. Apalagi kalau tidak ada jagung, tidak bisa, harus dari induknya dulu. Nah, itu mengasuh, merawat, artinya memberi makan, memelihara kehidupan kita secara jasmani. Memberi makan, tanggung jawab Tuhan. Memberi makan, sama dengan memelihara kehidupan kita secara jasmani di tengah ketidakberdayaan kita, anak ayam yang tak berdaya, di tengah kesulitan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, bisa dipelihara. Tuhan mampu memelihara kita, memberi makan, memelihara. Kemudian melindungi kalau ada serangan ular, serangan burung elang, nah, dia induknya dia taruh di bawah kepak sayapnya, melawan induknya itu. Nah, itu melindungi kita dari segala celaka mara bahaya, bencana alam dan lain sebagainya. Juga dari dosa-dosa, puncak dosa, kita tetap hidup benar, suci. Melindungi dari celaka mara bahaya, bencana alam, dan kita tetap selamat. Melindungi dari dosa-dosa, ajaran palsu, sehingga kita tetap hidup benar, hidup suci di dalam Tuhan. Kemudian kalau di bawah kepak sayap induk itu hangat, menghangatkan kita, menghangatkan kita, ini membahagiakan kita, membahagiakan kita sampai di tengah penderitaan pun bahagia, membahagiakan kita di tengah penderitaan, itu semuanya, Tuhan tolong kita semuanya. Yang kedua, ini hasilnya menempatkan Yesus sebagai kepala, itu Tuhan mengasuh, merawat seperti induk ayam terhadap anak ayam. Dia memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita. Itu Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita. Nah, artinya memberi makan, kemudian melindungi, memelihara, menghangatkan kita semuanya. Dan yang kedua, Efesus 5 ayat yang ke-25. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 dan 26. 25 dan 26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya, mati di bukit tengkorak, bukit Golgota, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27, ya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, sempurna atau serupa itu, tapi supaya jemaat kudus, tak bercela, sempurna. Nah, ini jadi yang kedua, Tuhan memandikan kita. Yesus sebagai kepala, Saudaraku, mengulurkan tangan kasih-Nya untuk memandikan kita semua, memandikan, menyucikan, mengubahkan kita semua. Itu memandikan, menyucikan dan mengubahkan kita. Mujizat rohani ini, mujizat terbesar, menyucikan, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Itu mulai dari mana? Tali kirmisi, tali kirmisi. Mulai dari tali kirmisi. Kidung Agung 4 ayat yang ketiga. Kidung Agung pasal 4 ayat yang ketiga. Bagaikan seutas pita kirmisi, tali kirmisi bibirmu. Nah, tadi mendengar firman mulai dari bibir, lambat berkata-kata. Maka kesempurnaan itu juga ditentukan dari bibir. Dari bibir itu. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu, elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Saja. Bagaikan seutas pipi kirmisi bibirmu. Ini keubahan hidup, penyucian hidup lama, pembaruan hidup baru. Ya, itulah bibir bagaikan seutas pita kirmisi, tali kirmisi. Bibir yang ditandai dengan darah Yesus.
Bibir yang ditandai dengan darah Yesus. Pintu hati itu bibir. Saudara, pintu hati kita. Saudara, pintu hati itulah bibir. Saudara, itu dikuasai oleh darah Yesus. Saudara, itu artinya perkataan yang benar dan baik, perkataan yang jujur, perkataan benar, baik, menjadi saksi Tuhan, perkataan yang jujur. Rumah doa, jujur, ya katakan ya, tidak katakan tidak, benar katakan benar, tidak benar katakan tidak benar. Nah itu, Tuhan tolong kita semuanya. Ya itu mujizat terbesar kalau bibir kita ini dikuasai darah Yesus. Perkataan benar dan baik menjadi saksi bagi orang lain, memberkati orang lain, dan jujur, rumah doa. Kalau iya ya, tidak tidak, benar benar, tidak benar, tidak. Terutama soal pengajaran yang benar. Biar orangnya siapapun, orang tua kita pun, kalau tidak benar ya bilang tidak benar, tidak benar ini, tidak benar. Jangan karena lihat orang, oh biarpun salah, ya begitulah ya manusia ada kelemahan ini. Jangan bela-bela. Kalau tidak benar pengajaran tidak bisa lagi. Tidak boleh kita ikuti. Nah, itu kita harus menyingkir. Nah, itu kejujuran, rumah doa. Itu ya, Tuhan tolong kita semua. Sehingga mujizat jasmani juga akan terjadi. Mujizat jasmani juga akan terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Itu rumah doa. Yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Itu tidak ada, Tuhan sanggup menghapus segala kemustahilan dalam hidup, baik ekonomi, penyakit, pelayanan, apa saja. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan jika Yesus datang kembali kedua kali, keubahan terakhir, kita diubahkan sempurna seperti Yesus, tidak salah dalam perkataan. Inilah mempelai wanita yang siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Kita bersorak-sorai haleluya, masuk perjamuan kawin anak domba, nikah yang rohani sempurna, jaga nikah kita yang jasmani ini sampai nikah rohani. Kita masuk Firdaus 1000 tahun, Yerusalem baru kekal selamanya. Ayat terakhir Matius 1 ayat 1, 5 dan 16. Matius 1, 1, 5 dan 16. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah itu, Abraham juga menerima Yesus yang datang pertama kali. Abraham. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Rahab pelacur itu menikah dengan Salmon, memperanakkan Boas. Boas itu, saudara, Boas memperanakkan Obed, papanya Obed. Obed memperanakkan Isai, Isai papanya Daud. Saudara, akhirnya dari keturunan Daud timbul Yesus. Nah, Yakub dari keturunan Daud memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi ini Abraham, Rahab bisa menerima dengan perbuatan iman, bisa menerima kedatangan Yesus pertama kali lahir di Betlehem. Kita bangsa kafir dengan perbuatan iman bisa menantikan dan menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Kita akan bersorak-sorai haleluya, masuk perjamuan kawin anak domba, nikah yang rohani, nikah yang sempurna, sampai Firdaus 1000 tahun, sampai Yerusalem yang baru. Inilah kehidupan yang bebas dari penghukuman. Di Yerusalem baru bebas dari hukuman Tuhan, bebas dari penghakiman Tuhan. Itulah orang yang punya iman kepada Yesus sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang. Kalau meninggal dia akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Dia juga menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan menolong kita semuanya. Ayo iman sampai perbuatan iman. Cepat mendengar, lambat berkata, saudara, lambat marah. Ya itu, sampai iman, percaya pada firman, sampai praktek perbuatan iman. Jangan ragu seperti Abraham, jangan ragu seperti Rahab.
apapun yang dikorbankan, masuk pembangunan tubuh Kristus. Saudara, Tuhan akan menjadi kepala atas hidup kita, bertanggung jawab seperti induk ayam meletakkan anak-anaknya di bawah kepak sayap induknya, merawat, mengasuh kita dan menyucikan, memandikan sampai jujur. Rumah doa tidak ada yang mustahil sampai sempurna menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan menerima perjamuan suci, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyanyi Allah peduli. Induk ayam selalu meletakkan anak-anak ayam. Dia sebagai kepala memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita. Anak-anak ayam yang tidak berdaya sama sekali. Ada jagung pun tidak bisa makan, apalagi tidak ada jagung. Apalagi di padang gurun, wah sudah mati, hanya mati. Itu. Tetapi kalau ada Yesus kepala, dia memperhatikan, memperdulikan kita. Tuhan menolong kita semua. Ayat Allah peduli nomor 1. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Kalau yang lain sudah tidak mengerti, tidak bisa, tidak mau, hanya ada satu, Yesus yang tahu kita. Kita percaya Dia, jangan orang, jangan manusia. Dia yang sudah menjadi mati di bukit tengkorak, kepala yang tanggung jawab, tak akan pernah ada yang mau mengangkat dua tangan, tangan iman. Dia mengulurkan tangan kasih, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi yang sangat berat, yang mustahil dan lain-lain. Ayo sekali lagi, tak akan pernah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, jamah kami yang paling mustahil, jamah kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawakka, ya lawakka, ya lawakka, ya lawakka. Oh, haleluya,
bagimu. Engkau sanggup mengubahkan kami sampai sempurna. Engkau sanggup menolong kami sampai tidak ada yang mustahil Tuhan. Semua selesai tepat pada waktunya. Semua bahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami masing-masing dimanapun kami berada adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur adalah darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Yesus, tangan kasih Yesus, sang kepala, sang induk ayam. Oh haleluya, menaungi kami semuanya Tuhan. Haleluya, melakukan apa saja bagi kami. Oh sampai menyempurnakan kami Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, turnya saja. Dengan U langsung perjamuan suci akan dibagikan masing-masing. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Sekali lagi, letakkan di dada. Tak akan pernah, yakin, iman. Bangsa kafir punya iman, perbuatan iman. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Inilah perhatianmu, kepedulianmu, pergumulanmu atas kami bangsa kafir. Apapun keadaan kami, tubuhmu Tuhan, Engkau tidak biarkan kami. Oh, Engkau bertanggung jawab semuanya Tuhan. Sampai menyempurnakan kami semua. Kami percaya Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Kita hargai korban Kristus di atas segala-galanya. Tuhan tolong kita semua. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan kasih sang kepala Yesus yang bertanggung jawab atas kita. Sang mempelai pria surga yang bertanggung jawab sampai mati di bukit Tengkorak. Dia buktikan tanggung jawabnya untuk menolong, untuk menyempurnakan kita semua. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada, Tuhan akan tolong sembuhkan kita. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, Tuhan akan tolong. Tuhan akan angkat kita semua. Letakkan tangan di dada atau di tempat yang sakit. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, sampai nanti di awan yang permai. Sorak-sorai haleluya. Bersama keluarga kita yang sudah mendahului semuanya. Bersama Tuhan selama-lamanya. Angkat dua tangan ke atas. Kita akan menyembah dia, menyerahkan seluruh hidup kepada dia. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya,
Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami semua, Tuhan kuatkan kami semua sampai di awan yang permai. Tidak ada yang gugur dari iman Tuhan. Tolong kami semua mendapatkan iman yang benar, yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat di GSJ PDI Mojokerto. Tuhan memberkati dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga. Merasa suasana firdaus, suasana surga. Ada ucapan syukur, ada kesaksian dari mereka. Semuanya Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan, beserta kami semua sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name I find, in His name I find, in His name